Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis 15 Juli 2021. Dengan pembicara kita yang sudah tidak asing lagi, ada Brian Mahararta atau Kak Ibeng di sini. Ada Kak Rino Widodo juga. Ada Mas Pujo Trenggono dan Mas Haryo Kunto Wibisono. Tentunya yang tidak asing, yang sering mengisi acara kita di tiap Kamis ini. Nah, untuk malam ini kita akan membahas mengenai tema yang cukup menarik, yaitu menafsir masyarakat digital, disiarkan langsung dari radio online Metrum Bandung di bilangan Jati Handap. Dan pada sesi ini karena ada 4 orang yang menjadi pembicara, baiknya kita langsung mulai aja sepertinya ya. Nah, temanya adalah menafsir masyarakat digital. Saya buka dulu dengan artikel bulan Februari bahwa ternyata netizen Indonesia ini merupakan yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Penelitian ini dilakukan oleh Microsoft dari laporan terbaru Digital Civility Index atau DCI yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya. Nah, di Indonesia sendiri itu menempati ketidaksopanan yang nomor 1. Nah, bagaimana para pengamat digital kita ini menanggapi fenomena tersebut? Ada Kak Ibeng yang kebetulan juga menulis buku yang berjudul Ruang Baru Masyarakat Digital. Boleh Kak Ibeng untuk membuka sesi kali ini dengan paparannya? Ya, baik. Terima kasih Kak Dosi. Salam kenal. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar dengan baik. Oke, baik. Oke, mungkin aku mau bercerita sedikit sebelum menanggapi yang hasil riset tadi itu ya. Karena kalau kita bicara masyarakat digital ini kan sebenarnya bisa dibilang ini memang udah nggak perlu lagi kita bahas gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Karena bagaimanapun juga sekarang sudah ternyata aktivitas masyarakat itu benar-benar antara kehidupan nyata dan kehidupan maya itu udah agak tipis gitu. Kita udah borderless gitu kan. Kayak contoh saya di Jakarta gitu, Bung Rino ada di Banyuwangi, Kak Dosi ada di Bandung ya. Iya. Ini aja kita bisa berjumpa gitu kan secara virtual. Nah, bilang virtual pun ini bukan teman maya gitu, tapi emang udah nyata gitu kan. Maka kalau kita bicara tentang masyarakat digital ya itu tadi, kalau bicara tentang perkembangan awalnya itu kan di abad 18 itu kan industrialisasi pertama itu tentang penemuan mesin uap gitu kan. Kemudian di abad 19 lebih ke penemuan listrik. Nah, komputerisasi itu di abad-abad 20 dan sekarang lebih privat. Nah, ini skupnya lebih ke person. Maka itu tadi kalau menanggapi kayak kenapa sih di Asia Tenggara Indonesia kemudian muncul disebut sebagai pelaku atau pengguna yang beraktivitas di medsos gitu ya, dibilang paling buruk atau kurang sopan gitu ya. Sebenarnya ini juga bagian dari, kalau aku bilang di beberapa artikel gitu ya, memang ini plus minus dari bonus demografi kita gitu. Contohnya semakin banyak pengguna, bisa dibilang kita sebagai modal yang besar juga gitu kan. Tapi itu tadi, apakah masing-masing pengguna ini sudah menggunakan perangkat itu sudah sesuai gitu kan.
Nah ternyata kalau memang belum, nah itu tadi pemerintah kayak kemarin baru aja meluncurkan juga yang namanya gerakan nasional literasi digital gitu kan. Saya justru menaruh curiga, jangan-jangan penelitian kayak gini juga untuk mengangkat supaya gerakan literasi digital ini makin masif gitu kan. Ya, jadi kan apa ya kalau dibilang sedikit menaruh curiga gitu dengan fenomena semacam digitalisasi begini ya sebenarnya ada bonus gitu. Terlepas kemudian itu menjadi perilaku ini karena di 4 pilar gerakan nasional literasi digital kan salah satunya adalah etika digital gitu kan. Jadi ada skill digital, digital skill atau kemampuan digital, kemudian ada etika digital, ada keamanan digital, kemudian nah di situ kan menceritakan bagaimana perilaku masyarakatnya untuk bisa mengambil apa ya semacam kayak ini loh penggunaan dari media ini untuk sesuatu yang bisa mengangkat atau menambahkan nilai lebih gitu kan, value-nya. Justru aku menangkap dari riset semacam itu ya itu tadi kita perlu yang namanya literasi digital gitu. Mungkin itu dulu kata sih. Baik, terima kasih pembukanya. Terima kasih untuk pembukanya. Kita akan menyambung diskusi ini di sesi kedua. Namun metronom untuk mendengarkan siaran radio Metrum, metronom dapat mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store, atau metronom bisa menyimak di link berikut bit.ly/Metrum Radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang ini melalui App Store di online radio box, Radiosnet atau radio.net. Atau bisa juga metronom menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetrum di www.metrum.co.id atau melalui Radio Garden bit.ly/Radio Garden Metrum atau melalui aplikasi radio lainnya. Tinggal search saja Metrum Radio. Nah, untuk mendengarkan siaran ulangnya, metronom dapat mendengarkan di podcast lewat beberapa aplikasi podcast seperti perangkat podcast di Spotify atau di Apple Podcast melalui perangkat Android maupun Apple-nya. Tinggal search saja Metrum Radio. Baik metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua. Metrums Radio, 'Cause I can't get enough. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Baik metronom, saat ini kita sudah berada di sesi kedua, dan di sesi kedua ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang masyarakat digital. Nah, ada Mas Pujo Trenggono di sini, pemerhati ekonomi digital. Nah, Mas Pujo, boleh silakan untuk memaparkan paparannya mengenai masyarakat digital kita ini. Silakan. Ya, terima kasih ya. Memang benar ya untuk beberapa dekade dekat ini ya materi tentang digital ekonomi ini ya seperti yang dikatakan Ibeng itu sudah menjadi hal yang biasa lagi lah, sudah nggak tabu. Namun di sini ada beberapa bagian yang menjadi semacam peluang ya, terutama peluang dalam artian ya dengan adanya digital ekonomi ini ya salah satu bentuk dari alternatif distribusi, atau kita bisa kenal sebagai marketplace, atau kita juga sering bisa kenal sebagai sharing atau berbagi. Nah itu adalah satu bentuk dari peluang ya, peluang dari digital ekonomi yang seperti yang dikatakan oleh Ibeng tersebut. Namun apa sih yang menjadi karakteristik dari alternatif distribusi ini? Ya tentu saja semuanya itu dipengaruhi oleh macam-macam kebudayaan. Semisal secara umum ya kita dengan belajar tentang alternatif distribusi ini adalah satu bentuk ya, dari
hal berbagi atau hal bentuk dari kewajaran atau kelaziman atau juga sebagai bentuk keadilan. Namun juga dari sisi kebudayaan tersebut juga mengatur atau memiliki sifat di mana adanya kontradiksi antara egoistik atau altruistik, ada juga kontradiksi antara murah hati atau pelit, ada juga kontradiksi antara adil dan tidak adil. Intinya kembali lagi ke manusia lah, itu poinnya. Lalu apa sih tentang sharing ini ya? Sebenarnya sharing ini macam-macam lah ya bentuknya. Mungkin teman-teman atau anak-anak muda juga ya sering lah dengan kata sharing. Apa sih sharing itu? Namun secara teori akademik sendiri itu memiliki terminologi yang macam-macam. Seperti contoh dalam riset di tahun 2012 itu access based consumption, ternyata di situ kita bisa melihat bagaimana cara kita mengkonsumsi dengan syarat tidak memiliki sumber barang. Ada juga yang disebut dengan collaborative consumption, bagaimana konsumen cara berproses atau berkoordinasi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian juga ada juga yang terbaru dari risetnya yang di Jerman itu, Trabzonspor, dia membuat namanya platform kooperatif yang dimiliki secara kooperatif dan tata kelolanya itu sangat demokratif. Ada juga protokol atau website yang memudahkan kita cara bertransaksi, jual beli, berkomunikasi, di mana dari hasilnya itu dengan atau fokusnya itu tidak hanya kepada return, tapi juga didistribusikan kembali kepada anggotanya. Jadi ada peluang juga ternyata digital ekonomi itu. Oke, baik. Jadi setelah tadi kita dipaparkan, kita dikasih tahu tentang fenomena masyarakat digital, bagaimana sekarang digitalisasi ini sudah menjadi keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari segi ekonomi pun ternyata tidak bisa lepas juga dari digitalisasi, di mana kayaknya sekarang orang-orang memang lebih banyak cari barang itu secara daring ya, secara online di marketplace karena memang ternyata lebih mudah dan ya diakui atau tidak ternyata lebih murah gitu. Karena mungkin banyak faktor yang membuat lebih murah. Bagaimana seorang distributor itu memotong rantai supply sehingga apa yang dijual di marketplace rasanya bisa jadi lebih murah gitu. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dulu di sesi ini, karena sebelum kita akan beralih ke sesi 3 dengan pemapar yang berbeda juga tentunya. Mungkin Kak Rino mau menanggapi dulu. Kalau dari dua pemateri tadi kan memang benar ya, kita ada di fase di mana kita bertemu di dunia maya ini serasa seperti di dunia nyata. Cuman ibarat kata itu sendiri tadi disinggung juga oleh Kang Dosi, kalau sekiranya netizen kita jadi yang paling paling tidak sopan. Sopan ya. Nah, ketidaksopanan ini kan kadang gini ya, di dalam dunia digital itu atau media sosial khususnya itu rata-rata miliki yang namanya akun alter lah. Jadi ada kalanya kita gak suka sama seseorang, bacotnya di sana gitu kan, atau kadang kita bisa stalking gitu kan. Itu jadi suatu alat tersendiri gitu. Saya lebih menanggapinya sih ke ranah ini ya, public sphere-nya ya, ruang publik dari Habermas sendiri. Sepertinya memang benar-benar ini bukan hal yang baru lagi. Kalau dulu di media koran yang menggiring opini, sekarang media sosial yang bisa menggiring opini. Jadi sangat menarik juga, apalagi di tengah pandemi ini. Ya, sepertinya kita dihabiskan waktu untuk memegang gadget, berlama-lama menghabiskan kuota, cari-cari ya lambe turah lah mungkin kayak gitu ya, atau apa-apa yang sekiranya yang di Jakarta ngamuk-ngamuk mau dipindah ke Papua kayak gitu ya kan, bilang rasis. Ini kan juga jadi ini apaan sih, kalau lama-lama makin kayak gini gitu. Apa sudah sampai ke tahapan ini ya, ke tahapan
kebosanan atau kejenuhan yang mendalam gitu. Mungkin seperti itu dulu komentar dari saya. Oke, mungkin Kak Ibeng ada tanggapannya mungkin dari penulis buku Ruang Baru Masyarakat Digital. Silakan. Iya, kayak tadi ya pembahasan disambung juga Kak Pujo sama kemudian Bung Rino tadi tentang ini udah menjadi habit gitu kan, dan sesuatu yang sudah mau nggak mau kita bangun pagi pun udah harus pegang gadget gitu kan, kemana-mana pun lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone misalnya gitu. Karena itu tadi kayak dibilang marketplace dan kemudian dompet digital itu udah sebagian masyarakat sudah melakukan itu gitu kan. Termasuk kayak pendaftaran vaksinasi pun kita udah digiring gitu. Nah kemudian kayak tadi saya baru ingat lagi di modul yang dikeluarkan oleh Kominfo itu kan tentang salah satunya budaya digital, digital culture gitu kan. Nah memang indikator-indikator yang diangkat itu adalah bagaimana pemahaman atau digitalisasi dalam hal budaya ini, masyarakat Indonesia ini tetap berpegang pada pengamalan dari Pancasila gitu kan. Nah, kemudian kebudayaan berbangsa negaranya gitu kan, yang berbineka tunggal ika. Nah, maka tanpa kita harus beralih atau berpindah di platform medsos, platform digital seperti itu, seharusnya keseharian kita sudah melakukan itu dong, ya, kan gitu. Lalu kemudian kenapa sampai ini menjadi suatu perilaku yang buruk gitu kan, Pak? Ya, yang tidak sopan itu tadi karena kita punya populasi yang besar dan kemudian kita belum ada pengaturan yang ketat tentang data pribadi misalnya, kemudian penggunaan akun ini ada batasnya seperti apa. Itulah yang kemudian menjadi aku bilangnya itu kayak sampah virtual gitu. Itulah yang kemudian menjadi ya bisa dibilang kayak buzzernya, buzzer positif atau buzzer negatif gitu kan. Nah tapi di ruang yang tidak ada tanggung jawab ini ya semuanya pasti akan bebas nilai gitu. Maka muncullah perilaku-perilaku ataupun konten-konten yang stigmanya negatif menurut saya. Tapi kalau dari akumulasi penerimaan misalnya pembelian kuota atau perlengkapan internet yang lainnya gitu kan, gadget yang lainnya, wah kita sangat disupport betul sama Amerika dan China, ini banjir semua barang-barang ke sini gitu kan. Sementara kita sendiri sampai sekarang pun susah membuat produk dalam negeri gitu. Nah ini jadi masalah juga sebetulnya. Baik, terima kasih tanggapannya dari Kak Ibeng. Dan metronom, demikian sesi kedua telah berlalu. Jangan kemana-mana karena kita akan berjumpa lagi di sesi ketiga. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Baik metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga dengan materi yang makin menarik untuk disimak tentang masyarakat digital. Oke, kita akan mulai saja. Seperti janji saya tadi, kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Dan ada Mas Haryo Kunto Wibisono di sini, seorang antropolog, dan bagaimana seorang antropolog ini memandang fenomena masyarakat digital. Baik, silakan Mas Haryo untuk memaparkan ceritanya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya mengawali sebenarnya ilmu sosial itu adalah salah satu ilmu yang cukup terdampak ya, dari adanya perkembangan masyarakat digital gitu. Dan termasuk di dalam tubuh ilmu saya pelajari saat ini, antropologi, itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Dan dulu antropologi itu sering distigma, sering dilabeli bahwa hanya mengkaji masyarakat primitif, ada dan terbelakang gitu kan. Nah sekarang sekitar tahun 2019an hampir semuanya, bukan hampir semuanya ya, kebanyakan antropolog atau orang yang menggunakan metode antropologi itu tertarik dengan perkembangan masyarakat digital. Karena trennya itu sejak tahun 2000-an di Eropa dan Amerika itu. Karena
tuh mendapati sebuah kenyataan. Jadi penggunaan teknologi informasi, macam perkembangan internet yang memvirtualkan relasi sosial dan membuat alam virtual itu seperti melekat dalam keseharian manusia seperti yang dipaparkan oleh Bung Iben dan Bung Pujo tadi. Dan kemudian tahun 2010-an mulai berdatangan kajian-kajian antropologi digital. Salah satu pemicunya itu Arab Spring 2011. Arab Spring itu adalah salah satu peristiwa yang membuat orang percaya ternyata sosial media itu punya, atau interaksi di dunia digital itu punya efek yang luar biasa pada sebuah perubahan politik. Arab Spring. Dan tahun 2017 orang tuh mulai tertarik lagi dengan ekonomi dan politik digital ya. Ekonomi digital seperti yang dijelasin secara detail oleh Pujo tadi kan, tentang e-commerce atau pekerja digital dan kemudian sharing ekonomi dan sebagainya. Dan sementara di politik digital itu ada yang paradoks dari berkembangnya digital, terutama di sosial media ya. Itu paradoks dari freedom of speech sendiri. Karena kan sosial media ini kan naturnya itu adalah memfasilitasi freedom of speech. Tetapi di sini malah tumbuh yang lain juga, hate speech, ALT right ya, itu di Amerika, populisme dan lain sebagainya. Dan itu puncaknya bisa kita lihat pada pasca final Piala Eropa kemarin tuh ya, pemain-pemain Inggris tuh dirisak habis-habisan gitu. Yang notabene itu ada di ruang yang memfasilitasi freedom of speech pula gitu. Itu yang ironi. Dan 2019 orang mulai tertarik dengan bagaimana cara untuk mengkaji secara sosial apa yang disamakan oleh algoritma, big data, proses pembentukan otoritarianisme digital, pengawasan besar-besaran kepada warga lewat chip, lewat artificial intelligence, atau bahkan lewat algoritma of operation gitu kan. Itu ditulis oleh seorang sosiolog Amerika itu. Jadi dia menemukan kita ini tahu tentang rasisme dan tahu bagaimana orang-orang itu di-prejudice atau dihakimi itu justru dari proses beroperasinya algoritma gitu. Itu dia, ada namanya Safia Umojanobong gitu. Dan berikutnya, sebagai konsep, antropologi itu akan mempersoalkan praktek kultural dan relasi sosial. Dan sebagai metode, etnografi itu mendeskripsikan praktek kultural tersebut dan menginterpretasi relasi sosial yang bersangkutan. Etnografi virtual itu berangkat dari kenyataan maraknya penggunaan teknologi komunikasi, terutama sosial media. Dan seorang sosiolog, Postil dan Pink itu pernah berargumen, praktek sosial media dan teknologi itu akan menjadikan bagaimana penelitian-penelitian ilmu sosial termasuk etnografi bisa bergerak ke arah yang lebih luas. Media sosial itu bisa dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian dengan fokus pada microblogging atau analisis sosial network. Jadi melakukan penelitian terkait sosial media pada dasarnya menanyakan apa yang mereka lakukan dalam bahan-bahan online semacam Facebook, Twitter, YouTube, Instagram mungkin, dan banyak platform-platform lainnya. Sosial media etnografi itu menekankan pula pada pengguna internet dan apa yang mereka bicarakan dalam ruang tersebut. Jadi kita engage dalam ruang-ruang yang terjadi di alam virtual itu ya. Nah, seorang ahli ilmu sosiologi itu memberikan nama yang cukup unik ya, yaitu etnografi. Pada dua konsep, yaitu komunitas kebudayaan yang bisa ditemukan secara online. Komunitas online ini pada beberapa kasus mereka itu tidak beroperasi secara online saja, tetapi bisa hangout, bisa kopi darat atau lain sebagainya gitu. Dan komunitas ini adalah sebagai pembentuk dari kelompok masyarakat yang bagi interaksi sosialnya, ikatan sosial, kesamaan, lokasi sebagai ruang. Dalam kasus ini seperti disebut oleh cyberspace. Nah, pada konteks etnografi virtual ini kita melihat bagaimana interaksi antara yang terjadi juga offline dan online. Artinya di sini definisi field ya atau lokasi tempat terjadi praktek kultural berubah. Semula field kita melaksanakan penelitian yang ada dalam sebuah fix tempat desa dan kota, atau digital itu membuatnya lebih cair. Misalnya interaksi sosial media, postingan tweet, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya gitu. Itu tempat terjadinya praktek-praktek kulturalnya. Saya sendiri coba mengamati ya beberapa tren riset etnografi digital yang berkembang kira-kira 5 tahun belakangan ini ya.
Pertama itu ekspresi politik dan religi di sosial media, populisme, hate speech, dan tribalisme di sosial media, dan proses pengawasan digital kepada warga negara, digital vigilantism, bagaimana seorang warga itu ketika mengkritik kebijakan pemerintah misalnya, itu didoxing oleh warga yang lain gitu kan, mengatasnamakan moralitas komunitas yang ada di sana gitu kan. Atau berikutnya yang keempat itu bekerja dengan skill digital dan berhasil barang virtual seperti kode, algoritma atau programmer yang bekerja di corporate high tech. Dan yang terakhir itu selebgram, Twitch, youtuber, vlogger dan sebagainya. Saya pikir seperti itu ya untuk pengantar awal bagaimana sih perkembangan digital itu juga berimplikasi pada ilmu sosial, termasuk dalam kasus ini adalah antropologi. Begitu, terima kasih. Baik, penjelasan yang cukup gamblang ya, sangat lengkap sekali dari Mas Haryo dan menarik sekali. Baik, mungkin ada tanggapan sebelum kita masuk ke sesi keempat nanti. Mungkin dari Mas Pujo ingin menanggapi kah? Ya mungkin ya yang di bagian saya coba menangkap di bagian part yang tadi itu yang dijelaskan oleh Bung Haryo mengenai tentang selebgram dan sebagainya. Ya itu salah satu bentuk jika dikaitkan dengan digital ekonomi itu sebagai bentuk dari namanya ya sebagai upaya untuk berkolaboratif dalam arti memproduksi bareng. Kita mengenal namanya co-production atau co-design atau co-creation segala macam yang intinya ya memberi warna dalam kajian. Misalkan dalam segi ilmu bisnis itu beberapa riset juga mengatakan itu sebagai bentuk dari the bohemian entrepreneur. Bagaimana sih pekerja kreatif ini dia cara beroperasinya gimana, cara memproduksinya gimana, itu salah satu bagian yang menarik ya dalam kolaboratif ekonomi atau kolaboratif konsumsi. Jadi ya tidak hanya dalam segi ilmu etnografi saja, tapi juga dalam segi ilmu perkembangan ilmu bisnis, entrepreneur dan segala macam juga mengalami perkembangan dengan adanya teknologi ini gitu. Tidak hanya dipandang sebagai korporat saja, tetapi juga muncul ya entrepreneur baru gitu. Atau dalam riset yang lebih di tahun 2014 atau 15 itu, nama pengarangnya Richard Okeji, The Master of Craft. Jadi ya bagaimana sih untuk generasi milenial ini, ternyata ada pekerjaan baru loh yang menyukai seni, menyukai yang berbau art segala macam, bagaimana cara beroperasinya, dia menggunakan digital, sosmed segala macam itu sebagai human intelligence. Jadi ya ada bagusnya gitu, berdampak signifikan terhadap jenis-jenis kegiatan entrepreneur itu sangat ada. Yang tadinya mungkin kalau dalam non digital biasanya orang langsung ke putting out system dalam production, ternyata kita berkolaborasi bersama ya, semacam itu kira-kira tanggapan saya mengenai tren digital dari jenis pekerjaan selebgram seperti YouTube, blogger dan segala macam. Dan juga mereka juga ya base-nya base knowledge, dia nggak akan ya cuma-cuma gitu membagikan. Mungkin kan teman-teman juga sering sih dari YouTube bagaimana cara membuat make atau craft. Nah kan tuh basicnya teknologi juga, base konsumsi, base knowledge, basisnya kolaboratif konsumsi, kolaboratif bersama, sama-sama ingin mengembangkan. Jadi demikian tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Mas Pujo. Iya betul sekali. Sekarang seleb tweet yang namanya seleb digital itu jadi pekerjaan ya. Ya bukan di sesi informal saja ya, dari ranah-ranah informal, tetapi juga ternyata sekarang kan banyak juga ya itu admin sosial media, marketing digital dan sebagainya itu
mengarah ke arah digital dan semuanya itu bentuknya ada pekerjaan formal dan non-formal. Kalau ya mungkin semacam buzzer-buzzer RP juga itu kan profesi sekarang ya. Ada yang betah sekali sepertinya. Oke, baik metronom, kita sudah di penghujung sesi ketiga. Dan selanjutnya pada sesi keempat, kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai masyarakat digital ini. Baik, kita akan jeda dulu dan sampai berjumpa lagi di sesi keempat. Stay tune on Metrum Radio. Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Metronom, tibalah kita di penghujung acara ini di sesi keempat, dan pada sesi kali ini ada Kak Rino yang akan memberikan paparannya yang malam ini sangat ditunggu-tunggu sekali dari tadi. Oke Kak Rino, silakan berikan paparannya mengenai masyarakat digital. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Dosi. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bung Haryo tentang netnografi, di mana di situ sosial media khususnya itu sebagai ruang untuk kebebasan dalam berpendapat seperti itu ya. Cuman dalam artian untuk saat ini memang sosial media ini menjadi suatu ruang baru untuk ajang minimal bisa melihat minimal manusia itu masih hidup gitu kan. Jadi kita update status pun kadang ternyata masih ada orangnya gitu, tanpa harus merubah nomor telepon atau apa, kita sudah memasuki di sana. Jadi lebih condong lagi kalau saya lebih menariknya di dunia pendidikan ya, yang seperti yang saya alami sendiri. Ini sosial media sendiri ini memang sangat berpengaruh, baik itu pakai aplikasi Zoom, Google Meet kayak gini atau yang lainnya, memang sangat berpengaruh. Cuman pada dasarnya ruang tersebut sepertinya kurang bisa mencakup dari aspek-aspek kita interaksi secara tatap muka seperti itu ya. Ada beberapa poin di mana pada saat kita melakukan penjabaran secara panjang lebar, ada kalanya kita terdelay dengan adanya sinyal yang kurang bagus atau bagaimanapun juga. Itu menjadi suatu problematik tersendiri. Mungkin kalau di negara-negara lain yang jaringannya sudah stabil, it's okay lah, it's work ya, seperti itu. Cuman untuk saat ini di Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri, kita mengalami fase seperti itu. Kita dipaksa untuk bergerak maju, untuk bilang bisa bekerja dari rumah, katakanlah seperti itu, dengan menggeser yang seharusnya ada di sana, kemudian didigitalisasi, bisa bekerja di rumah. Nah, kita kan harus bisa mengupgrade diri. Pada saat melaksanakan hal-hal semacam itu, kalau toh memang teknologi yang dipunyai, kasarannya seperti itu, mumpuni, maka nggak masalah. Cuman ada beberapa interaksi yang notabene itu menjadi suatu kehampaan kalau menurut saya pribadi, seperti itu. Jadi beberapa metode-metode sosial media sendiri, baik itu yang kita terbiasa pakai e-commerce sendiri, ya memang seperti itu. Cuman ada kalanya kita beli rokok sekarang juga ada kalanya pakai Gojek seperti itu kan. Ada beberapa interaksi yang sekiranya adanya miss dengan adanya sosial media seperti ini. Adanya ruang digital ini menjadikan miss interaksi secara langsung seperti itu. Mungkin tanggapan saya cuma seperti itu dulu pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rino. Nah, kalau kita lihat film Back to the Future di tahun 2020 ini seharusnya sudah ada mobil terbang. Ada memang, tapi belum banyak. Gambaran-gambaran masa depan itu seolah-olah sangat-sangat science fiction gitu. Dan sekarang di tahun 2020, mulai tahun 2019 kemarin, 2020 dan 2021,
kita dipaksa untuk menjadi masyarakat digital seutuhnya, karena hampir semua kegiatan kita lakukan di dunia digital, termasuk tadi pendidikan. Tapi ya tanggapan saya adalah gini, bukankah ini masa depan yang kita harapkan gitu ya, di mana jarak itu bukan menjadi halangan lagi. Suatu saat anak-anak Indonesia bisa berkuliah di luar negeri tanpa harus berada di negara tersebut. Akan banyak lagi mahasiswi-mahasiswi seperti Maudy Ayunda yang mengambil kuliah di Oxford, sementara dirinya berada di Indonesia misalnya, dan mungkin biayanya lebih murah. Saya salah satu orang yang pro digitalisasi ini ya, sehingga mungkin di masa depan anak-anak Indonesia banyak yang bergelar Bambamba seperti Maudy Ayunda. Oke, sekarang kita ke Mas Haryo Kunto lagi. Gimana Mas, ada tanggapannya mengenai apa yang dipaparkan oleh Kak Rino tadi? Halo, ya, benar ya? Ya. Oke, jadi sebenarnya apa ya, kita coba lepas dari pandangan bahwa ini sepakat atau tidak, atau digitalisasi itu akan menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk, bukan, karena itu mau bagaimanapun juga ya itu hukum perkembangan masyarakat ya, itu kan nggak bisa dihindari satu sisi kan gitu. Cuman yang perlu kita perhatikan ini kan adalah bagaimana terjadinya perubahan-perubahan pola-pola interaksi gitu kan ya, dan termasuk redefinisi ulang apa yang disebut dengan private dan apa yang disebut dengan public gitu. Dan kemudian balik lagi itu kan ya tentang apa sih namanya, yang apa, netizen tidak sopan gitu kan ya. Netizen tidak sopan itu di Indonesia mendapati peringkat keberapa gitu sebagai netizen tidak sopan. Artinya apa? Artinya ada batasan-batasan moral yang kadang-kadang suka tidak diperhatikan dalam hal ini. Orang itu kan ketika berekspresi atau mengkomentari sesuatu di alam virtual, dia sebenarnya sedang memasuki kerumunan juga gitu. Sedang memasuki kerumunan dan sedang memasuki ruang sosial yang lain gitu. Walaupun dia itu entah ada di mana. Hal ini kadang-kadang tidak bisa dibedakan ya. Pembedaan antara private dan public gitu. Pada akhirnya karena kaburnya ini semua, sementara dia ini ada di titik pengertian sosial dari sosial media itu sendiri, akhirnya kaget ketika orang-orang ini mulai memprotes kelakuannya yang uraan di sosial media gitu kan. Akhirnya dia melakukan defense kayak, oh ini kan akun saya sendiri, ini kan punya saya sendiri gitu. Tapi kan kamu ini ada dalam satu komunitas yang lain juga gitu, komunitas sosial juga. Itu yang kadang-kadang perlu kita perhatikan ya dalam melihat perkembangan masyarakat digital kali ini, dan apalagi sejak pandemi ini kan hampir semuanya itu kan tervirtualisasi semuanya kan ya. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih Mas Haryo. Nah, sekarang kita ke Kak Ibeng. Gimana Kak Ibeng tanggapannya? Mungkin sekalian memberikan ini Kak, memberikan apa, penutup final statement dari Kak Ibeng. Silakan. Saya dulu berarti ya. Iya. Ya. Itu tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Bung Aryo ya, dan timpal dari Bung Rino dari frame pendidikan juga. Pertama tentang etnografi ya. Mau nggak mau sesuatu yang memang harus lebih apa ya, bisa dibilang kayak tadi ada sedikit curhat lah Mas Aryo bilang bahwa dulu stigma dari seorang antropolog itu ya benar-benar jauh dalaman gitu kan, yang kemudian dengan masyarakat masih primitif lah bilang. Tapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu ternyata memang asik gitu dengan kayak etnografi itu. Ini suatu pengalaman yang baru juga sih, ketika apapun bisa kita teliti gitu ya dengan perilaku masyarakat di
medsosnya begitu. Itu sih mungkin memang berawal dari peradaban ini ya kita harus siap juga adaptasi dengan segala sesuatunya yang benar-benar tanpa batas itu tadi, borderless gitu. Mungkin itu, Bung Dosi. Oh baik, Mas Pujo, ada final statement di sesi keempat ini? Ya mungkin ya kalau kebijaksanaan yang lama mungkin ya tentang kita melihat teknologi kan bagaimana kita mengakses. Mungkin kalau untuk saat ini kebijaksanaan yang baru ya apa yang kita akses, itu aja sih poinnya kan. Dengan dua kebijaksanaan yang tadi itu tentu ada beberapa hal yang harus kita renungkan ya. Apakah definisi diri melalui sosial media dan virtual itu sudah mewakili, atau itu yang kedua, apakah pertemanan online itu dapat membentuk komunitas baru. Ya mungkin kalau dulu kan kita menggunakan institusi tetangga segala macam itu kan dapat membuat nilai-nilai kolektif atau sebagainya. Namun bagaimana sekarang pertemanan online itu apakah dapat membentuk suatu komunitas baru, itu aja sih saya dua definisinya. Baik, Kak Rino memberikan kata-kata penutup dan pesan-pesannya buat para metronom di rumah yang sedang mendengarkan. Menyambut masyarakat digital ya ini, menyambut masyarakat digital seyogianya ya itu tadi, kita harus bisa, kalau melihat dari catatan dari Bung Haryo sendiri tentang etnografi, di mana di situ udah ada 4 poin, mulai dari religi habis itu sampai selebgram, seleb tweet. Nah itu kan menjadi platform tersendiri kan, dan banyak juga yang bisa digali dari pekerjaan-pekerjaan di sana. Jadi selebgram dadakan gitu kan, tiba-tiba banyak yang bermunculan juga. Itu menjadi suatu poin tersendiri, ternyata terkenal di sosial media bisa secepat itu gitu. Bahkan kalau kita melihat dari yang namanya algoritma tadi, itu sangat menarik juga itu. Itu kayaknya penting juga untuk dipelajari lebih lanjut. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Oke, Mas Haryo, gimana kalimat penutupnya atau final statementnya mengenai tema kita malam hari ini? Ya, oke, mungkin dari diskusi kita malam ini bisa mengawali salah satu semacam riset gitu ya, semacam riset di masyarakat digital, pada konteks masyarakat digital. Dan ini adalah momen yang pas gitu kan ya, untuk melihat bagaimana proses digitalisasi yang ada di Indonesia dan bagaimana irisan-irisan antara praktek kultural atau etnisitas dan kemudian nilai-nilai yang dulu pernah ada itu saling berkontinu di masyarakat yang semakin berkembang ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Haryo. Metronom, demikian sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri sampai di sini. Semoga perbincangan tadi tentang masyarakat digital dan bagaimana menafsir masyarakat digital ini bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama 1 jam. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik. Tetap stay di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam dan terima kasih kepada para narasumber kita malam hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Metro Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon now. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. What if it's too fake? Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metro Radio.